Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, idama na jongjong doau di joloni pitui manuk tuhi, ia adong na tumangihon suaraku dohot mangukap pitui, bongot maau tu ibana. Mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita melihat teman atau saudara kita yang merasa paling benar sendiri? Atau jangan-jangan diri kita sendirilah yang selalu merasa paling benar? Dalam psikologi, fenomena ini sering dikatakan sebagai Dunning-Kruger effect, di mana seseorang tidak mampu mengendalikan ilusi superioritas yang ada di dalam dirinya. Sifat ini ditunjukkan dengan sikap mendominasi dalam diri seseorang ataupun kelompok, sehingga membuatnya merasa bahwa kemampuan dirinya lebih tinggi dari orang lain dan tidak mau mendengarkan orang lain. Meskipun pendapat orang lain tersebut mungkin benar. Demikian juga dengan yang terjadi di jemaat Laodikia. Jemaat terakhir dari 7 jemaat yang diberikan pesan oleh Yesus melalui Rasul Yohanes. Seperti jemaat di Sardis, maka jemaat Laodikia juga memiliki masalah yang serius, yaitu bersifat apatis, mati secara rohani, merasa benar sendiri, dan mengandalkan diri sendiri. Bahkan mereka tidak menyadari sama sekali keadaan dan kondisi mereka sendiri sebagai jemaat Kristus. Sifat-sifat semacam inilah yang tidak direstui oleh Yesus, baik secara komunal maupun secara personal. Sifat kesombongan, puas diri, dan buta rohani membuat gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maksudnya ingin mengatakan kepada jemaat Laodikia bahwa sifat semacam itu tidak mencerminkan Yesus sebagai kepala gereja. Yesus justru berdiri di luar dan ia menjadi orang asing di jemaatnya sendiri, yaitu Laodikia. Sikap semacam inilah dalam setiap persekutuan yang menurut Yesus harus merelakan hatinya dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa seperti halnya jemaat Laodikia, maka belum tentu orang percaya atau orang Kristen, baik sebagai persekutuan ataupun sebagai pribadi, mendapatkan restu dari Yesus. Adanya sifat kesombongan, merasa diri paling benar, dan apatis terhadap Tuhan dan sesama membuat Yesus menjauh dari hidup kita.
dan kita tidak mendapatkan tempat di kerajaannya. Sebagai jemaat dan orang Kristen, maka untuk menghindari sifat Dunning-Kruger effect, maka dengan membangun sifat kerendahan hati adalah jalan satu-satunya. Ayat kita pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi jemaat dan orang percaya, maka Yesus haruslah dijadikan kepala di dalam hidup setiap manusia dan jemaat. Setiap ego dan kesombongan yang muncul hanya menjauhkan diri kita dari Yesus. Tetapi sebaliknya, sifat kerendahan hati membuat kita menerima Yesus sebagai penuntun dalam hidup kita. Jadi, jangan sia-siakan hidup kita hanya karena ego dan kesombongan yang tidak bisa kita kendalikan. Karena Tuhan dan orang lain pasti akan menjauh dari kita. Mari berefleksi. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang selalu mengajar dan menuntun hidup kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Jangan biarkan kami terjebak dalam kesombongan dalam diri kami, tetapi kiranya Engkau selalu menasihati kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu setia dengan-Mu. Di aktivitas kami selanjutnya Tuhan, di sepanjang satu hari ini, kiranya Engkau memberkati kami selalu, baik yang bekerja di perkantoran, ataupun yang sedang di rumah. Berikanlah kami kesehatan, rejeki, dan terutama kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kami bersukacita dan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.